Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Daryana Putra Sambara, Tanding Sukmo, Makhluk Terkutuk. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan tidak usah lama-lama bagaimana kelanjutan kisah ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Makhluk-makhluk terkutuk. Dengan pusaka rawa demit di tanganku, kolam rawa di alam misterius itu dapat kembali membawaku meninggalkan alam mengerikan itu. Sekali lagi aku harus menghadapkan dengan roh-roh manusia yang terbelenggu di rawa ini. Aku tahu dengan pasti bahwa mereka telah sepenuhnya bertransformasi menjadi setan haus darah. Saat ini, aku tidak ingin bersinggungan dengan mereka. Keselamatan Pak De Indra menjadi prioritas utamaku. Walaupun begitu, entah mengapa, aku merasa seolah-olah akan berhadapan dengan makhluk-makhluk di rawa itu suatu saat nanti. Suara pertarungan antara Baswara dan demit-demit di hutan ini sudah tidak terdengar lagi. Aku hanya bisa berharap bahwa Baswara berhasil menyelamatkan perempuan yang akan dijadikan tumbal dan meninggalkan hutan ini dengan selamat. Aku tidak ingin mengambil resiko dan memutuskan menjauh dari jalur di mana setan-setan itu mengepungku sebelumnya. Sebuah kera nampak mengikutiku, seolah menunggu kehadiranku sejak tadi. Ketika aku mulai berlari, kera itu mengejarku dan bahkan berlari di depanku. Aku merasa bahwa kera itu seolah berusaha memberiku petunjuk. Ia mengajakku untuk mengikutinya. Apakah mungkin kera ini akan membimbingku keluar dari hutan ini? Saat aku mengingat sebagaimana dekatnya Baswara dengan sekumpulan kera di hutan ini, aku menduga bahwa mungkin kera ini adalah salah satu anggota dari kawanan mereka. Dan benar saja, dengan bimbingan dari kera itu, aku berhasil menghindari bahaya dan tiba di luar alas rawa demit dengan selamat. Namun ada sesuatu yang aneh. Meskipun berhasil membawaku keluar, kera itu tidak berhenti berlari dan beberapa kali kembali ke arahku. Sepertinya ia masih ingin agar aku mengikutinya. Asap. Kera itu mengarah ke arah istana di mana asap itu berasal. Firasatku tidak enak dan memilih untuk menunda istirahatku untuk segera berlari ke sana. Suara riuh terdengar ketika aku mulai mendekati wilayah Rogopati yang berbatasan langsung dengan istana. Warga berteriak panik menyadari pemandangan yang ada di depannya. "Istana terbakar! Ada api dari sana! Air! Kumpulkan air dari setiap sumur!" Suara-suara warga yang berusaha memadamkan api dan yang panik ketakutan bergabung menjadi satu. Pintu gerbang istana terlihat terbakar tanpa ada yang menjaga. Namun terdengar suara senjata yang beradu dari dalam istana. Sial. Apalagi yang terjadi ini? Umpatku. Dengan cepat, aku berlari menembus kerumunan warga yang panik, melindungi diri dengan ajian pelindung untuk menahan panas api. Aku segera menerobos pintu gerbang yang terbakar itu dan bertekad mencari tahu apa yang sedang terjadi di dalam istana. Raksasa. Ada sosok raksasa bertubuh api yang memporak-porandakan istana ini. Panglima Brasma terlihat memimpin pasukannya untuk melawan makhluk yang terlihat mustahil untuk dikalahkan itu. Brar! Sebuah ledakan terdengar membakar tanah tempat para prajurit berpijak. Sebagian prajurit terpental, namun mereka masih berusaha bertahan untuk menghadapi serangan raksasa itu lagi. Ada beberapa wajah yang aku kenal di sana, salah satunya Empu Randu yang tengah sibuk mengukir aksara di bongkahan batu.
Ini sudah siap. Cepat. Perintah Empu Randu pada prajurit yang segera menggotong batu besar itu ke pelontar. Bidik, serang! Batu itu pun dilontarkan mengarah tepat ke tubuh raksasa api itu, dan berhasil. Batu itu menyentuhnya dan membuatnya terpukul mundur beberapa langkah. Tapi itu saja belum cukup. Butuh lebih dari satu lontaran untuk mengalahkan atau setidaknya mengusir raksasa itu dari istana. Rupanya Empu Randu mengubah batu itu menjadi pusaka gaib yang bisa menyentuh sosok seperti raksasa api itu. Empu Randu, apa yang bisa saya bantu? Daryana, bagus. Kau bawa pedang pusaka yang kuberikan. Aku mengangguk, menunjukkan pedang yang ia maksud. Daryana, bantu Panglima Brasma untuk menahan Butogni itu sampai aku selesai mempersiapkan peluru yang mampu mengusirnya. Iya, Empu. Saya mengerti. Aku pun bergegas berlari ke arah Mas Brasma dan menyatu dengan pasukannya. Panas. Hawa di pertarungan ini begitu panas. Aku yang telah menggunakan ajian pelindung saja masih merasakan panas seperti ini. Bagaimana dengan prajurit Mas Brasma? Kelemahan Buto ada di dahinya. Aku mencoba mengingatkan Mas Brasma. Itu kalau buta itu memiliki tubuh. Tapi yang di depan kita ini bertubuh api. Tidak seperti saat kami mengalahkannya dulu. Balas Mas Brasma yang menyambut kedatanganku. Aku mencoba membuktikan ucapan Mas Brasma dengan menyerang bagian betis raksasa itu. Namun benar ucapan Mas Brasma. Seranganku hanya menembusnya tanpa melukainya. Kita tidak bisa melukainya. Namun serangannya bisa menyentuh kita. Selama ini kami hanya bisa bertahan. Jelas Mas Brasma. Pak De Indra, Sadewa dan Mardaya yang menjaganya. Aku cukup lega mendengar ucapan itu dan menunjukkan sebuah pusaka yang aku dapatkan dari alas Rawa Demit. Kamu berhasil, putra? Tanya Mas Brasma dengan raut wajah yang berubah. Sedikit senyuman terukir di wajahnya. Iya, Mas. Tapi aku juga diperingatkan tentang bahayanya pusaka ini. Salah-salah kita bisa membangkitkan bencana baru. Kita sudah mengerti soal itu, putra. Aku mengangguk mengiyakan. Sejak awal kami juga sudah siap akan konsekuensi itu. Biar aku mencoba satu hal. Ucapku sambil berlari meninggalkan Mas Brasma. Aku membacakan sebuah mantra di kepalan tanganku. Dengan hati-hati aku menghindari serangan Butogni dan mencari tempat yang lebih tinggi. Saat mendapatkan pijakan yang tepat, aku melompat dan melontarkan sebuah pukulan jarak jauh yang mengarah ke dahi Butogni itu. Dak! Kepala Butogni itu terdorong ke belakang dan ia kehilangan keseimbangannya. Ajian Libur Saketi berhasil. Mas Brasma! Aku mencoba memberi isyarat bahwa ilmu kanuragan berdampak untuk melukai Butogni. Bagus, bocah. Gunakan mantra itu pada pusakaku. Teriak Empu Randu. Menggunakan ajian Lebur Saketi pada senjata. Apa itu mungkin? Aku melihat ke arah Empu Randu yang tidak lagi membuat peluru batu biasa seperti sebelumnya. Ia sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Itulah senjata pamungkas kami. Aku mengerti dan mencoba apa yang Empu Randu perintahkan. Dengan berhati-hati aku membacakan mantra pada pedang pusaka pemberian Empu Randu ini. Awas! Serat! Mas Brasma menangkis pukulan Butogni yang mengarah padaku dengan tombaknya. Api dari pukulan itu membakar semakin panas. Walau aku dan Mas Brasma sudah melindungi diri kami dengan ilmu kami, aku tetap merasa luka bakar di beberapa bagian kulitku. Maaf, Mas. Maaf. Balasku sambil menjauh ke posisi aman. Jangan lengah. Gagal. Mantra yang aku bacakan ke pusaka Empu Randu gagal.
Walau begitu, aku merasakan ada kekuatan yang mulai merasuk ke pedang pusaka itu. Aku pun mencoba beberapa kali, namun tidak menghasilkan apapun. Sementara Mas Brasma semakin kerepotan melawan Buto-Geni itu. Jangan samakan pusaka dengan pedang biasa. Ada kesadaran dari pusaka itu yang harus kau taklukkan terlebih dahulu. Tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing mendekat ke arahku. Ia datang bersama sekumpulan kera yang berpencar di istana ini. Baswara, Ucap Mas Brasma. serahkan urusan setan ini kepadaku dan Daryana. Kau dibutuhkan di ruangan Bapak. Tidak mungkin, Baswara. Buto-Geni terlalu kuat. Ia mungkin bisa membumi hanguskan satu kota. Kau tidak percaya dengan kemampuanku? Atau kau tidak percaya dengan kemampuan Daryana? Mas Brasma menoleh ke arahku sesaat dan kembali ke arah Baswara. Baik, Pangeran. Saya titip setan itu. Hormat Mas Brasma. Plak! Sebuah kasut melayang ke kepala Mas Brasma. Sudah kubilang, panggil Baswara saja. Oh, iya. Maaf, Baswara. Tunggu, Pangeran. Baswara? Maksudnya, Baswara adalah anak Pak Ade Indrajaya. Lalu, mengapa ia bisa berada dan tinggal di alas Rawa Demit dengan begitu lama? Kau Pangeran, anak Pak Ade Indra. Kalau kau membahas hal itu, istana ini keburu jadi abu. Sebaiknya kita mengurus setan-setan sialan itu dulu, sebelum pasukan Brasma menjadi korban. Iya benar. Aku pun berlari menuju Buto-Geni sambil mencoba apa yang dikatakan oleh Baswara. Aku mencoba menyatukan kesadaran pusaka ini kepadaku. Sekilas terdengar suara burung besar di dekatku. Bersama dengan itu, aku merasakan keberadaan seekor burung Raja Wali yang mengelilingiku. Ukiran di pedang itu pun bersinar. Sekali lagi aku membacakan mantra di pedang itu, dan ia menyala putih seperti kepalan tanganku sebelumnya. Plas! Sebelum sebuah serangan besar menghantam prajurit Mas Brasma, aku melontarkan tebasan jarak jauh yang memotong telapak tangan Buto-Geni. Glar! Buto-Geni itu kesakitan. Seranganku berhasil. Empu Randu, kau bohong. Berani-beraninya bilang pedang ini bukan pusaka. Pedang mata Raja Wali kan namanya. Pedang ini luar biasa. Sembari aku mengagumi pusaka itu, Baswara meradu tangan kosong dengan Buto-Geni. Beberapa kali kera-kera berlompatan ke tubuh Baswara, seolah meminjamkan kekuatan mereka yang misterius. Kalau menurutmu pedang mata Raja Wali itu kuat, kau akan terkesima dengan pusaka yang aku buat khusus untukmu. Balas Empu Randu. Entah mengapa dengan kedatangan Baswara dan keberadaan pusaka ini, aku merasa pertarungan ini tidak lagi sama. Kita lakukan serangan seperti di hutan sebelumnya. Perintah Baswara padaku. Aku mengangguk dan mengambil posisi di sebelah Baswara. Ajian lebur saketi kutanamkan pada pusaka mata Raja Wali dan melesat bersama Baswara. Sebuah pukulan melesat ke arahku, namun dengan sigap Baswara menepisnya hingga pertahanan Buto-Geni terbuka. Celah itu terlihat dan aku melesatkan tebasan ke tubuh Buto-Geni. Luka yang besar tergores di tubuhnya, namun ia semakin mengamuk dan menggunakan tangan satunya untuk menyerang kami. Dak! Sekali lagi, pukulan itu berhasil tertahan oleh gerakan lincah Baswara. Aku menggeleng melihat gerakan-gerakan yang tampak tidak masuk akal seperti itu. Terlebih lagi, kekuatan tenaga Baswara yang mampu menepis pasukan dari bangsa Buto jelas bukan main-main. Aku kembali memanfaatkan celah tersebut untuk melancarkan serangan langsung ke tubuh Buto-Geni. Luka besar berbentuk silang terbuka.
membuat Butogeni nampak mulai melemah. Gerakannya tidak lagi sekuat seperti sebelumnya. Namun sayangnya, makhluk itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ia kembali memanfaatkan cakar apinya untuk menyerang kami. Aku berusaha menangkis kuku-kuku panas itu dengan pedangku. Dan kali ini, Baswara memanfaatkan momen itu untuk memukul bekas luka yang telah aku buat dengan sekuat tenaga. Dem! Butogeni itu tumbang. Aku mencoba mengontrol nafasku untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Masih perlu banyak serangan lagi untuk melumpuhkan makhluk itu. Semua menyingkir. Terdengar suara Empu Randu dari belakang. Kami menoleh dan mendapati sebuah alat pelontar di belakang kami dengan sebuah batu yang sudah dipenuhi dengan ukiran raja. Empu Randu sudah selesai, ucapku sedikit senang. Aku dan Baswara pun mengambil jarang sambil membantu beberapa prajurit yang sudah tidak mampu lagi untuk berlari. Mereka benar-benar sudah berusaha melebihi batasnya. Tolong habisi raksasa itu dan selamatkan raja, ucap salah seorang prajurit yang aku papah. Iya, pasti akan aku selamatkan raja, balasku kepada prajurit itu. Tepat saat Butogeni itu kembali berdiri, saat itu jugalah batu raja Empu Randu mendarat di bekas luka yang kami buat. Degar! Batu itu meledak. Namun bukan api panas yang keluar dari ledakan itu, melainkan api putih yang memadamkan tubuh api dari Butogeni itu. Butogeni itu kesakitan, namun ia tidak berdaya. Api di tubuhnya pun padam dan ia mulai menghilang secara perlahan. Nafasku tersengal-sengal setelah menghadapi pertarungan mendadak ini. Apakah sudah selesai? Aku bertanya. Baswara berjalan ke tempat Butogeni itu dan mengambil sebuah benda di bekas bagian kepala buto itu terjatuh. Sebuah tengkorak berwarna hitam. Brengsek. Apa yang ia lakukan pada tumbalnya sampai tengkoraknya menghitam seperti ini? Baswara terlihat kesal. Ia pun membawa tengkorak itu ke api yang masih menyala dan membakarnya hingga menjadi abu. Sepertinya benda itu adalah perantara yang digunakan seseorang untuk memanggil Butogeni. Siapa pelakunya? Tanya Baswara. Menurut cerita Brasma dan Raja, Patih Jatayu Wungulah yang membuat perjanjian dengan bangsa Butogeni, ucap Empu Randu. Bukankah dia sudah dikalahkan? Tanya Baswara. Empu Randu menggeleng. Ia menunjukkan wajah cemasnya. Ia diselamatkan oleh sosok-sosok yang belum kita ketahui. Kita tidak sedang berperang melawan manusia saja, jelas Empu Randu. Wajah Baswara terlihat cemas. Ia terlihat benar-benar khawatir dengan keadaan kerajaan ini. Kalian yang masih bisa bergerak, bantu padamkan api ini. Iya, Pangeran. Siap. Balas prajurit-prajurit Mas Brasma. Mendengar jawaban itu, Brasma mencopot kasutnya. Namun Empu Randu menahan tangan Baswara. Sudah. Jangan seperti bocah. Mereka cuma ingin menghormatimu. Lain kali, jangan sekali-kali memanggil saya pangeran. Baswara saja cukup, ucap Baswara yang mengurungkan niatnya. Aku menggaruk kepalaku, bingung mengapa sebegitu enggannya Baswara disebut sebagai pangeran. Apa mungkin pernah terjadi sesuatu tentang hal itu? Mengingat ia memilih untuk tinggal di hutan, mungkin saja itu benar. Setelah memastikan keadaan di luar aman, aku dan Baswara bergegas menuju bangunan di mana Pak De Indra tinggal. Terlihat sudah ada beberapa prajurit yang tumbang di lorong-lorong bangunan. Namun aku yakin Mas Brasma, Mas Sadewo, dan Mas Mardaya
tidak mungkin gagal melindungi Pak D. Semakin dekat aku menuju ruangan Pak D, semakin dekat pula hitam yang memenuhi lorong bangunan ini. Kabut ini menjadi umpan lezat untuk setan-setan menjijikan yang sedari tadi merayap dan melayang-layang di sekitar kami. Blar! Tiba-tiba tubuh seseorang terpental menembus tembok kayu. Ia terluka parah hingga memuntahkan darah dari mulutnya. Aku kenal wajah itu. Masadewa! Aku teriak khawatir. Kami segera berlari menghampirinya dan mengecek keadaannya. Parah. Tubuh Masadewa sudah terluka terlalu parah. Kalian, Daryana, Baswara, hati-hati. Lawan kita saat ini bukan manusia biasa. Ucap Masadewa dengan khawatir. Sudah, Mas. Jangan maju lagi. Biar kami yang menggantikannya. Balasku melarang Masadewa untuk berdiri. Benar. Selamatkan dirimu. Kehilangan seseorang panglima sepertimu adalah kerugian besar untuk kerajaan ini. Tambah Baswara. Masadewa mengerti, namun jangankan menyelamatkan diri. Untuk berdiri pun ia sudah sangat kesulitan. Setidaknya, ia tidak masuk dalam pertempuran yang artinya sama dengan mengantarkan nyawa itu. Kami pun bergegas masuk ke ruangan di mana Pak D. Indra dirawat. Kami kaget saat mengetahui ruangan itu tidak lagi berdinding. Ledakan tadi menghancurkan tembok kamar itu dan menumbangkan seluruh prajurit yang ada di sana. Hanya tersisa Mas Brasma, Mas Mardaya, yang sekuat tenaga bertahan dari sosok makhluk yang berada di hadapannya. Brasma, siluman apa itu? Tanya Baswara, heran. Sama sepertiku. Aku juga tidak menyangka bahwa ada sosok-sosok seperti yang terlihat di hadapan kami. Bila mungkin aku gambarkan, di hadapan kami saat ini adalah tumpukan bagian tubuh manusia yang menyatu dan melayang-layang dengan api yang menyelimutinya. Darah amis menetes dari gumpalan itu. Suara rintihan orang yang kesakitan dan gemeretak tulang terdengar darinya wujud mengerikan itu. Badalungan, dia setan yang dibangkitkan dari korban-korban peperangan. Dia sama merepotkannya dengan Buto Geni tadi. Jelas Mas Brasma. Kembalikan kepalaku, ususku, mataku, kembalikan. Suara rintihan itu terdengar bersama sebuah kepala yang melayang dari gumpalan itu. Hati-hati! Mas Mardaya menghalau kepala yang melayang dan menghindari semua serangannya. Namun gerakannya begitu cepat. Sialnya, kepala itu tidak hanya satu. Ada kepala dan bagian tubuh lain yang melayang ke arah kami. Saat aku tengah menghalau mereka, tanpa aku sadari sebuah kepala sudah ada di bawah kakiku dan menggigit betisku. Rasa panas mulai menusuk dan membakar tempat di mana kaki itu menggigit. Mengger! Aku menghantamkan pedangku ke kepala itu dan membelahnya. Gigitan itu terlepas, namun kepala yang terbelah itu melayang kembali ke dalam gumpalan badalungan itu dan kembali menyatu. Beri aku celah! Perintah Baswara. Aku mengerti maksudnya dan segera membentuk formasi untuk membukakan jalan untuknya. Walaupun aku menebas setiap bagian tubuh yang melayang itu, mereka tetap bisa kembali dan menyatu. Ada sebuah ajian yang dibaca oleh Baswara. Saat itu, kedua tangannya seolah terlihat membesar sesaat. Bawa Bapak pergi sekarang! Teriak Baswara. Mendengar perintah itu, Mas Mardaya membopong tubuh Pak D. Indra dan menjauh keluar dari ruangan ini. Duar! Baswara menghantamkan kedua tangannya hingga membuat sosok badalungan itu tercerai-berai. Lari! Pergi sekarang! Perintah Baswara. Kami mengerti rencana Baswara
dan bergegas pergi sejauh mungkin dari setan badalungan itu sebelum ia kembali pulih. Namun kami tahu, pelarian kami tidak akan lama. Ada beberapa sosok yang melesat dari pohon ke pohon. Dalam sekejap aku mengetahui bahwa mereka adalah kawanan kera Baswara. Ikuti mereka. Mengerti dengan maksud Baswara, aku pun mengumpulkan beberapa kuda untuk mereka dan memimpin Mas Brasma dan yang lain mengikuti kemana kera-kera itu mengarahkan kami. Mas Mardaya menoleh ke belakang dan menyaksikan keadaan istana saat ini. Kalian pergilah, biar aku membantu prajurit istana, ucap Mas Mardaya yang khawatir dengan keadaan di istana yang belum juga padam. Tapi Mas, serahkan pengamanan istana padaku. Kalian fokus selamatkan raja. Setan itu pasti mengejar kalian. Mas Brasma mengerti maksud teman seperjuangannya itu. Ia pun memintaku untuk meneruskan perjalanan mengikuti kera-kera itu. Cukup jauh kami melarikan diri, beberapa kali melintasi hutan hingga tiba di sebuah desa mati di dalam hutan. Ada beberapa bangunan kayu sederhana yang sudah lapuk dan ambruk. Ada sungai kecil yang membelah desa ini menjadi dua bagian. Namun air yang mengalir pun sangat kecil. Dengan keadaan seperti ini, hampir mustahil ada seseorang yang tinggal di tempat ini. Tanpa ada setan yang mengejar kami pun, desa ini sudah bisa membuat aku merinding. Bukan karena keheningan dan kesepiannya, namun sisa-sisa tulang belulang dan tali gantungan yang berada di pohon-pohon seolah menandakan pernah ada kematian massal di tempat ini. Desa Rendati, aku tidak mengira akan sampai di desa ini lagi, ucap Mas Brasma. Ini tempat apa, Mas? Ini tempat yang tidak seharusnya ada. Warga desa ini menyembah berhala berwujud wanita kerbau. Mereka melakukan ritual yang benar-benar jauh dari kepercayaan kerajaan kita. Secara tidak langsung, warga mengasingkan mereka hingga tinggal di tempat seperti ini. Saat itu, aku masih menjadi prajurit dan diperintahkan untuk ke desa ini. Namun ternyata, perintah yang datang kepadaku adalah untuk mengevakuasi jasad mereka yang bisa dijadikan petunjuk penyebab penduduk satu desa ini mati. Jelas Mas Brasma padaku. Ia melanjutkan ceritanya dan mengatakan bahwa setelah ritual itu satu desa seolah menjadi gila. Mereka tiba-tiba menjadi haus darah dan saling membunuh. Tidak hanya itu, mereka menyembelih lawannya dan meminum darah mereka. Mereka yang tidak saling membunuh menggantung dirinya di pohon-pohon setiap desa. Sampai sekarang tidak ada yang tahu penyebab kegilaan warga desa ini. Aku menelan ludah mendengar cerita mengerikan itu. Saat itu juga aku merasakan bahwa masih banyak misteri di kerajaan Indrajaya yang masih belum aku ketahui. Jangan khawatir, saat ini desa Rendati sudah menjadi tempat persinggahan untuk mereka. Baswara mendekat dan memberi isyarat kepada satu sosok. Seketika sekumpulan kera keluar dari bangunan-bangunan tua yang hampir roboh di desa ini. Aku mencoba menghitung, namun aku berhenti saat hitungan melebihi angka 20. Ada sangat banyak kera yang bermukiman di tempat ini. Mereka kera-kera dari Alas Rowo Demit? Tidak semua. Sebagian berasal dari hutan sekitar sini. Hanya mereka yang terpilihlah yang bertugas menjaga di Alas Rowo Demit. Aku mencoba mencerna penjelasan dari Baswara. Namun dibanding aku harus berpikir lebih dalam soal kera-kera ini, lebih baik aku memikirkan bagaimana cara menghadapi setan yang mengincar Pakde Indra. Daryono, maafkan kami sampai harus melibatkanmu seperti ini, ucap Mas Brasma, yang mengambil posisi duduk di salah satu batu setelah meletakkan tubuh Pakde Indra di salah satu rumah. Wajahnya terlihat lelah dan penuh kecemasan. Mas Brasma bicara apa?
Sejak kapan kita harus perhitungan untuk menolong nyawa seseorang? Apalagi kalian sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Ibu juga bilang begitu. Kalau begitu, terima kasih Daryana. Balas Mas Brasma sambil tersenyum kecil. Ibu, maksudmu Nyai Suratmi? Tanya Baswara. Aku mengangguk. Kalau begitu, setelah ini biar ku antar kau pulang ke desamu. Aku mengernyitkan dahi mendengar tawaran Baswara itu. Mas Brasma pun melemparkan kerikil pada pangeran muda itu. Aku membaca maksudmu, Baswara. Lagi-lagi, pasti masakan Nyai Suratmi kan? Sepertinya, kalau ada yang bisa menaklukkan kerajaan ini, itu hanyalah masakan Nyai Suratmi. Ucap Mas Brasma. Sepertinya, itu tidak terbantahkan. Saya janji, saat ini semua sudah selesai. Saya akan membawakan bahan makanan terbaik untuk dimasak oleh ibu untuk kalian semua. Jadi tolong, jangan ada yang mati. Mendengar ucapan itu, Mas Brasma dan Baswara menoleh ke arahku dan terdiam sesaat sambil sedikit tersenyum. Mereka pun mendekat dan menepuk punggungku. Ucapkan kalimat itu pada dirimu sendiri. Jangan sampai mati. Balas mereka. Aku mengerti maksud mereka dan mulai memikirkan strategi untuk menghadapi perwujudan setan Badalungan tingkat tinggi yang mungkin akan sampai di tempat ini tidak lama lagi. Setan-setan itu bisa berpencar dan memulihkan diri. Tidak mungkin ia tidak punya titik lemah. Pasti ada di tubuh utamanya. Ada satu cara lagi, menghabisi semua tubuhnya sampai tak tersisa. Pasti kelemahannya juga ikut musnah. Balas Baswara. Ucapan Mas Brasma masuk akal, namun sulit. Bisa-bisa kami keburu kehabisan tenaga sebelum menemukan kelemahan makhluk itu. Sedangkan saran Baswara akan mudah jika kami punya kemampuan seperti itu. Namun sayangnya, tidak ada kami yang sehebat itu. Sepertinya caramu cukup sulit, Baswara. Tidak ada satupun dari kita yang mampu. Memang tidak. Tapi aku membawa kalian ke tempat ini bukan tanpa alasan. Mendengar pernyataan itu, aku dan Mas Brasma menoleh, mempertanyakan maksud dari pernyataan itu. Ia pun menceritakan tentang sesuatu yang bersemayam di desa ini. Namanya Wanadharma. Dia adalah dukun dari bangsa Wanara. Baswara mulai bercerita. Baswara bercerita bahwa sebelum menjadi sebuah desa, tempat ini adalah hutan tempat sosok bangsa Wanara bernama Wanadharma bertapa dan mendapatkan kesaktiannya. Kesaktiannya bukan untuk memusnahkan, namun untuk mengantarkan dirinya mencapai kesempurnaan, menyatu dengan alam atau moksa. Untuk mencapai titik itu, Wanadharma harus membelah dirinya menjadi dua, di mana ilmu kesaktiannya yang pernah ia gunakan untuk bertarung harus ditinggalkan untuk memurnikan dirinya. Wujud dari ilmu itu pun membawa kesadaran Wanadharma dan tetap tinggal bersemayam di tanah ini. Aku akan melakukan sebuah ritual bersama kera-kera alas Rawerdemit untuk memanggil sosok itu. Setidaknya, aku bisa meminjam satu serangan untuk menghabisi Badalungan. Jelas Baswara. Akhirnya kini jelas tujuan Baswara membawa kami ke tempat ini. Rupanya ada kekuatan besar yang mungkin bisa menghabisi setan itu. Apakah sosok itu bisa dipanggil dengan cepat? Tidak mungkin. Kekuatan sebesar itu bisa dipanggil dengan mudah. Aku butuh waktu. Kalau begitu, kenapa tidak dimulai dari tadi? Tanya Mas Brasma dengan wajah yang mengesalkan. Baswara pun berpaling dengan wajah kecut dan mempersiapkan keberadaan batu yang ditumpuk di beberapa titik. Melihat bagaimana prosesnya, aku merasa ritual pemanggilan itu akan membutuhkan waktu lama. Tak lama setelahnya, secara bersamaan, kami merasakan firasat yang membuat kami tidak tenang. Kera-kera di sekitar desa ini pun mulai bergerak dan terlihat resah. Dia datang. Apa ritualmu masih lama? Apapun yang terjadi, tahan dia.
Aku akan melakukan apapun untuk menyelesaikan ritual pemanggilan ini. Balas Baswara. Aku dan Mas Brasma mempersiapkan senjata kami masing-masing menyambut kedatangan setan yang berusaha membunuh Pak Adi Indra itu. Mas Brasma terlihat serius membacakan mantra pada tombaknya dan menggoreskan beberapa aksara dengan darahnya di gagang tombak itu. Jelas itu adalah sebuah ajian yang ia gunakan untuk memperkuat tombak pusaka yang akan ia andalkan untuk pertarungan nanti. Tenang saja, Daryana. Kita akan memenangkan pertarungan ini. Kenapa Mas Brasma bisa seyakin itu? Beberapa tahun lalu, aku bertemu dengan 3 orang hebat. Mereka tidak akan ada jika kita tidak memenangkan pertarungan ini. Mereka bertiga siapa? Orang-orang yang membantu kami menghadapi patih-patih pengkhianat itu. Pasti suatu saat kau akan bertemu dengan mereka. Jelas Mas Brasma sambil tersenyum. Aku sangat penasaran dengan ketiga orang yang dimaksud oleh Mas Brasma. Kalau memang mereka kuat, bukankah seharusnya mereka bisa membantu kami di pertempuran ini? Namun sepertinya bukan itu maksud dari Mas Brasma. Yang aku tahu, ingatan pertarungan Mas Brasma dengan mereka membuat dirinya begitu semangat. Dia datang. Peringat Baswara tiba-tiba. Benar, ada awan merah yang melayang-layang menuju ke arah kami. Itu bukanlah hal yang wajar. Aku memperhatikannya dan mendapati bahwa awan merah itu adalah sosok Badalungan yang kian membesar dan membara. Serahkan raja itu, dan kalian bisa mati dengan tenang, ucap salah satu kepala dari gumpalan itu. Kau punya banyak kepala, tapi sepertinya kau tidak punya otak. Mana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Teriakku yang mendahului untuk menyerang makhluk itu terlebih dahulu. Sekumpulan kepala-kepala pun melayang terbungkus kobaran api dan mengincarku. Aku membelah kepala itu satu persatu, tidak peduli entah mereka akan pulih atau tidak. Mas Brasma menyusul, namun ia mengincar tubuh utama dari makhluk itu. Awas! Biar! Ledakan api besar muncul dari sekumpulan bola mata yang dilemparkan ke arahku. Beruntung Mas Brasma memperingatkanku sehingga aku sempat menghindar. Aku ingat, ledakan itu adalah ledakan yang mementalkan Mas Sadewo. Ketika aku mendekat, makhluk itu memunculkan tulang-tulang dari tubuhnya dan menangkis setiap seranganku. Aku mencoba terus menyerang walau panas api dari makhluk itu terus membara. Tidak ada manusia yang bisa bertahan begitu lama dari panas apiku. Sekali lagi salah satu makhluk itu menantangku. Memang benar ucapannya. Panasnya semakin membuat aku sulit untuk bernafas. Daryana! Mas Brasma memberiku isyarat untuk bertukar tempat. Saat itu, aku bergantian menyerang tubuh utama makhluk itu, sekaligus menghalau bagian tubuh yang mencoba melayang masuk ke dalam desa. Dengan formasi ini, kami bisa bergantian menyerang dan mengambil nafas. Tak kusangka, dengan ritual Mas Brasma pada tombaknya, ia semakin bisa mengimbangi kekuatan Badalungan itu. Setiap serangannya terasa begitu berat, tidak seperti saat di ruangan raja tadi. Seolah-olah pusakanya meningkat begitu pesat, menyalurkan seluruh tenaga Mas Brasma. Cerang, cerang. Serangan kami pun beradu. Pertarungan menjadi begitu sengit, namun kami masih juga belum bisa menemukan kelemahan dari makhluk ini. Daryana, gunakan ajian yang kau gunakan saat melawan Buto Geni tadi. Perintah Mas Brasma padaku. Aku pun membacakan mantra pada bedang mata Raja Waliku. Sementara Mas Brasma memutarkan beberapa kali tombaknya hingga membentuk sebuah pola cahaya. Serang! Aku mengikuti aba-aba Mas Brasma dan melemparkan tebasan jarak jauh yang melubangi bagian tubuh Badalungan itu. Brengsek! Seranganku terasa oleh makhluk itu.
Namun itu belum selesai. Di belakangku ada Mas Brasma yang sudah bersiap dengan tombaknya. Tepat saat aku menunduk, tombak Mas Brasma melesat dan menembus tubuh makhluk itu dengan lubang yang cukup besar. Gila, serangan itu menembus dengan halus. Bahkan aku yakin batu pun akan berlubang menerima serangan itu. Kalian membuat kami marah. Kalian tidak bisa dimaafkan. Kepala-kepala di tubuh makhluk itu pun mengumpat kami. Namun kami tidak peduli dan terus mencari celah untuk menyerang. Kalau begitu, sekalian saja kumusnahkan kalian bersama hutan ini. Ah, apa itu mungkin? Belum sempat Mas Brasma menjawab, tiba-tiba nyala api dari Badalungan membara dengan begitu besar. Sebuah energi inti memadat di dalam tubuhnya, seolah-olah siap untuk meledak kapan saja. Dia mau meledak. Benar, Mas. Lari, bawa lari raja. Aku berteriak, namun belum sempat memperingatkanku sampai kepada Baswara. Aku pun melihat siluet makhluk kera besar di tanah di belakang Baswara. Wanadharma, izinkanku menggunakan kekuatanmu sekali ini. Pinta Baswara. Sebelum sempat meledak, tiba-tiba kabut putih membentuk pusaran dari tempat Baswara membentuk ritual. Ada bayangan sosok roh kera berselendang besar di pusat putaran itu. Ah, itukah Wanadharma? Aku bertanya. Baswara hanya mengangguk, sementara pusaran energi dari kabut itu pun muncul dan bergerak menuju Badalungan yang siap meledak. Matilah kalian. Ucap salah satu kepala di tubuh Badalungan yang membara. Duar! Ledakan besar pun terjadi. Namun seketika api dari ledakan itu termakan oleh pusaran energi yang menghisap berbagai elemen di sekitarnya. Tepat saat mencapai tubuh setan itu, pusaran topan itu mencabik-cabik tubuh setan itu di dalamnya hingga menjadi serpihan kecil-kecil. Serpihan Badalungan yang kecil tidak berbentuk itu pun habis terbakar dengan api pusaran yang direbut dari tubuhnya sendiri. Gila, pusaran apa yang bisa menelan makhluk semengerikan itu? Pikirku dalam hati. Sementara aku dan Mas Brasma mengagumi serangan itu. Tiba-tiba Baswara terjatuh dengan mulutnya yang memuntahkan darah. Baswara! Ia tidak menjawab dan terus terbatuk memuntahkan darah hingga pusaran itu memudar dan menghilang. Saat itulah muntah darah Baswara berhenti. Kau tidak mengatakan ritual itu akan melukai tubuhmu seperti ini, Baswara. Apa bedanya? Toh kita tidak punya pilihan lain. Saat itu, kera-kera mengelilingi kami. Aku pun meletakkan Baswara pada posisi duduk dan menyalurkan sisa energi yang bisa kuberikan kepada Baswara. Bahkan, kau bisa menggunakan ilmu pemulih raga. Sepertinya, kau memang seorang jenius, Daryana. Ilmu ini terpaksa aku pelajari untuk menyelamatkan ayahku. Setiap tubuhnya hancur sehabis mengamuk. Aku tidak pernah menyangka akan mengalami pertarungan seperti ini. Balasku pada Baswara. Mengetahui aku berhasil menstabilkan tubuh Baswara, Mas Brasma pun meninggalkan kami dan memastikan bahwa tubuh Badalungan terkutuk itu sudah hancur berkeping-keping dan tidak pulih kembali. Kami lega saat Mas Brasma memberi isyarat bahwa kami telah berhasil. Ia pun tertunduk lemas, seolah pertarungan tadi sudah menguras semua tenaga yang ia miliki. Kau mendapatkan pusaka rawa demit? Tanya Baswara. Aku mengangguk dan menunjukkan pusaka itu pada Baswara. Tenang saja, kita akan menyelamatkan ayahmu. Terima kasih. Sisa malam itu kami gunakan untuk beristirahat dengan bergantian berjaga. Setelah mengetahui kematian Butogeni dan Badalungan itu, Patih Jatayuwungo pasti geram. Kami tidak tahu ia akan semakin berhati-hati kepada kami.
atau malah semakin mengamuk dan mengirimkan sosok yang lebih mengerikan lagi. Saat kami memikirkan hal itu, kupikir aku akan kesulitan untuk memejamkan mata. Namun ternyata, rasa lelahku yang sudah menumpuk membuat aku benar-benar kehilangan kesadaran dan sulit untuk tidak memejamkan mata. Pagi itu, aku terbangun dengan matahari yang bersinar terang menghangatkan tubuhku. Terlihat Mas Brasma sudah berada di depan menjaga salah satu reruntuhan rumah tua yang kami gunakan untuk beristirahat. Baswara sudah bangun. Ia berada di samping tubuh Pak Ade Indra dan mengobati luka-luka yang terus muncul di tubuhnya. Di saat kita beristirahat, Bapak masih terus bertarung tanpa henti di alam itu. Ucap Baswara yang mengetahui aku sudah terbangun. Tenangkan hatimu, Baswara. Saatnya kita kembalikan roh Pak Ade dengan pusaka ini. Iya, tapi tidak sekarang, Daryana. Kita belum siap akan resikonya. Mendengar itu, aku hanya memandang pusaka yang aku dapatkan dari Rawa Demit itu. Ternyata, walau sudah mendapatkan pusaka ini, kami tidak bisa sesegera itu menyelamatkan Pak Ade. Ada kabar baik. Istana aman. Setelah kematian Buto Geni, tidak ada serangan makhluk berarti lagi di istana. Ucap Mas Brasma yang masuk ke dalam rumah setelah mendapat laporan dari salah satu utusan yang menemukan tempat ini. Empu Randu, Mas Adewo, dan Mas Mardaya. Mereka semua selamat. Saat ini, mereka kembali menghimpun kekuatan dari prajurit yang selamat. Aku menghela nafas lega mendengar berita itu. Mengingat bagaimana kondisi istana saat kami tinggalkan kemarin, aku benar-benar cemas. Seperti biasa, kalian memang Panglima yang bisa diandalkan. Mengapa kau tidak mau mengambil posisi patihmu, Brasma? Tanya Baswara. Mas Brasma menyandarkan tombaknya dan mengambil posisi duduk yang nyaman. Walaupun ayahmu menawarkanku, aku tahu bahwa ayahmu masih membutuhkanku sebagai Panglima. Baswara, saat aku mengambil posisi patih, maka aku akan bertanggung jawab untuk sebuah wilayah. Itu artinya, aku tidak akan bisa mengikuti pergerakan ayahmu. Jelas Mas Brasma. Sudah aku duga, Mas Brasma memang memiliki kepastian sebagai seorang patih. Tapi aku tidak menyangka bahwa ia akan menolak penawaran menggiurkan itu. Aku tidak mengerti jalan pikiranmu, Brasma. Tapi dengan begitu, aku bisa yakin bahwa Bapak ada di antara orang-orang yang bisa membuatnya aman. Aku setuju soal itu. Panglima-panglima di sekitar Pak D memang orang-orang hebat dan berhati baik. Aku pun bersyukur bisa mengenal mereka. Saat matahari sudah melewati puncaknya, suara derap kaki kuda terdengar mendekat ke arah kami. Pasukan berkuda yang dipanggil Mas Brasma pun datang dengan membawa sebuah kereta kuda. Kita persiapkan semua. Kau yakin Raja Indrajaya harus dipulihkan sebelum serangan berikutnya dari sosok di balik Patih Jatayuwungu itu menyerang lagi? Kukuh Mas Brasma. Untuk soal itu aku setuju. Namun raut wajah mereka berdua benar-benar serius. Kalau begitu, pilih orang-orang terbaik kita. Kita harus melawan sukma-sukma terkutuk yang terkurung bersama Bapak di alam itu. Ucap Baswara. Mas Brasma pun mengangguk setuju. Wajahnya terlihat seperti sedang mengingat siapa-siapa orang-orang yang mungkin bisa membantu kami. Kau juga harus bersiap, Daryana. Apa yang akan kita hadapi bukan perang biasa. Kita akan memanggil peperangan di alam lain. Sebuah perang gaib yang dikenal dengan nama Tanding Sukmo. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkannya lagi di part akhir. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan banyak rezekinya. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.